Oke. Iya, Eh, wah iPhone wah. Bener iPhone. Ini bang, ini dia pakai ini bang ya. Pakai HP iPhone ya. Enggak iPhone. juga namanya. Oh, nah. Nangis dia. Minta uluk-uluk. Ada pun lagi pakai piring. Eh, jadi aku nggak bisa. Aku bilang, aku mau pulang, aku mau ngejob. Aku nggak bisa naik mobil, aku bilang. Kenapa nggak bisa mobil? Mak bisa tapi nggak berani ke jalan raya. Maksudnya kau Saya Iya, tunggu 2 menit lagi ya untuk yang 2 orang ya. dia suruh iya Bu. dia suruh ini. udah kau matikan speaker ya? Udah, kalau nggak malu lah aku. Belum ada ini, ada kamus merdekanya. MKM lah. Iya, Mereka belajar kampus mereka. iya benar. Kalau di UMA berapa minimal semesternya? Kalau kami 2,2 2,2 apa? IPK-nya nilainya. Belum ada ditentukan. Tentukan. Kami semesternya semester 6 gitu. Nah, kalau kami mau semester 2 yang nggak boleh semester 1, semester 2 minimal 0,2. Kalau bisa semester 6 tuh. Semester 6 itu kan udah PKL kan? PKL Ya, dekat-dekat PKL. ya. Mana orang 2 menit lagi, lama kali 2 menit lagi. Bentar 2 menit itu. Aku nggak mau aku nggak mau lagi bawa orang salsa sama ini. Masa kali orang bawa naik motor, nanti jatuh di saluran umum nanti. Iya. Makanya aku bilang sama Den tadi, kau usah bawa. Si dia lagi hamil pun aku bilangin. Ku bilang rasa orang tuh dikit aja jatuh nanti, gue bilangin bukan apa-apa. Capek aku bilang mas. Nanti kita disalahin Budi, tahu lah Budi kayak mana orangnya. Makanya semalam orang tuh kan minta ikut, kan aku bentak. Kalian jatuh, siapa salahin? Aku nanti salahin. Apapun cerita pun aku salahin. Kalau salah bisa diatur, kali ini nggak bisa diatur ini. Iya. Karena dia paling depan, setengah. Orang itu naik paling depan, nggak ke belakang. Ekal. Baik.
Recording in Kita mulai progress. aja ya nak ya. Kita mulai aja, berhubung nggak ada yang masuk lagi. Kita hari ini masuk teori Gordon. Teori Gordon dengan ini pertemuan ketujuh ya, berarti minggu depan kalau kita belum UTS kita masuk ke pertemuan 9, 8-nya kita langkari. Kalau apa berapa? Oke, saya mulai ya. 16. Pengantarnya pertama, Alfons semester. tidak setuju dengan teori psikoanalisis. Semester. Ya, lain semester. Menurutnya manusia normal adalah makhluk yang rasional, diatur oleh tujuan kesadaran yang berakarkan di mana berakarkan di masa sekarang dan masa yang akan datang, bukan masa lalu. Jadi prinsip dasar tingkah laku adalah terus-menerus bergerak karena konsep utama kepribadian Alford adalah motivasi yang membuat orang bergerak. Jadi dia tidak sama dengan psikoanalisis ataupun dengan tokoh-tokoh yang lain. Dia tidak berdasarkan masa lalu, tetapi apa yang terjadi saat ini dan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Seperti itulah pembentukan kepribadian menurut Gordon. Oke, kita lanjut ya. Kepribadian adalah organisasi dinamik dalam sistem psikofisik individu yang menentukan penyesuaiannya dengan yang unik dengan lingkungan, di mana suatu fenomena dinamik yang memiliki elemen psikologik dan fisiologik yang berkembang dan berubah, yang memainkan peran aktif dalam berfungsinya individu. Definisi kepribadian itu ada 3 menurut Gordon. Yang mana pertama itu adalah istilah dynamic organization dipakai merangkum 2 pengertian. Kepribadian terus-menerus berkembang dan berubah dalam diri individu. Jadi kepribadian itu berkembang dan berubah dalam setiap diri manusia. Kemudian yang kedua istilahnya adalah psychophysical system, yang mana itu kepribadian bukan hanya konstruknya saja, tetapi merupakan fenomena yang nyata dan merangkum elemen mental. Kemudian yang ketiga adalah istilah determinan, mempertegas kembali bahwa kepribadian adalah sesuatu bukan sekadar konsep yang menjelaskan tingkah laku orang, tetapi bagian dari individu yang berperan aktif dalam tingkah laku orang tersebut. Oke, nah saya teruskan satu lagi ya. Jadi yang berperan itu dalam diri manusia itu adalah peran yang aktif, yang mana tadi itu dipakai 2 orang pengertian, di mana setiap orang itu kepribadiannya itu akan berubah dalam dirinya sendiri dan terus berkembang. Nah, makanya tadi kan sudah ditentukan bahwasanya kepribadian itu dari masa sekarang dan masa yang akan datang. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu dari slide ini? Tidak ada, Bu. Biasanya Miftah selalu ada nih. Kalau aku pasti kena kan. Bu, saya mau bertanya, Bu. Ya, Saya kan kadang-kadang melihat orang dari kepribadiannya rata-rata, Bu. kepribadiannya. Ya, rata-rata ketika ada masalah dia itu tidak bisa menahan emosi. Itu apa keberadaannya atau kesifatnya, Bu? Ya, gitu ya. Orang tidak bisa pakai orang tadi Miftah. Iya. Miftah. Gini, Bu, kan saya kan kadang-kadang lihat orang kan, Bu. Jadi ada masalah dikit aja dia emosi, dia marah-marah, dia main kekerasan. Itu dari kepribadiannya atau dari sifatnya, Bu? Yang orangnya keras. Itu berdasarkan bukan dari pribadinya, tapi dia itu lebih ke sikap dia, ataupun kita bisa bilang dia itu temperamen, emosional, tidak bisa mengontrol emosinya sendiri ya, gitu kan Miftah? Jadi kalau ada masalah atau Iya, apa, benar, Bu. dia itu lebih cepat terpancing oleh emosi tanpa berpikir dulu ya. Ya. Iya, benar, Bu.
Oke, Jadi Bu, itu bukan makasih, dari Bu, ya. kepribadiannya, tetapi dari sikap dia, dari wataknya. Oke, paham untuk sampai situ, Miftah? Ada lagi? Paham, Bu. Atau masih kurang nih penjelasan Ibu? Ya, paham, Bu. Sebenarnya malas, Bu. Paham, oke. Ada lagi yang lain? Aku selalu bertanya, makanya dipanggil dosen aku. Ayo yang lain, Nak. Tidak, Bu. Jangan Miftah aja. Tidak ada. Jangan Miftah aja yang ini, yang apa? Yang aktif. Kan selalu aku lunatik, kan. Makanya aku Oke, kita masuk struktur kepribadian. Jadi struktur kepribadian itu pertama itu adalah sifat atau trait-nya, di mana sifat ini adalah predisposisi untuk merespon secara sama kelompok stimuli yang mirip, suatu neurofisik yang memiliki kemampuan untuk menjadikan banyak stimulus, berfungsi ekuvalen dan memulai serta membimbing bentuk tingkah laku yang adaptif dan ekspresif. Alford menjelaskan sifat yang terpenting dari trait adalah yang pertama itu adalah nyata. Nyata itu adalah traitnya, itu bukan konsep abstrak tetapi objek nyata, yakni struktur neurofisik ataupun rasa takut, agresif, kejujurannya. Kemudian membuat banyak stimuli, berfungsi ekuvalen, mengandung pengertian bahwa trait itu telah menetapkan orang untuk memandang berbagai stimulus, memiliki makna yang sama dan merespons stimulus dengan tingkah laku yang sama. Kemudian mengubah ataupun menentukan tingkah laku dengan trait itu muncul bukan hanya ada stimulus yang sesuai, tetapi ada yang lain lagi, menggerakkan tingkah laku, sedangkan yang lemah hanya berperan membimbing tingkah laku yang siap bergerak. Kemudian ada empirik, di mana empirik ini disimpulkan melalui berbagai pembuktian. Yang pertama itu disimpulkan dari tingkah laku yang berulang kali terjadi, kemudian disimpulkan berdasarkan tingkah laku, yang ketiga disimpulkan dari jawaban ataupun kegiatan respon. Kemudian kemandirian yang relatif, trait dapat dikendalikan. Oke. Alfa membedakan antara trait umum dengan trait individu. Trait umum adalah sifat-sifat yang dimiliki bersama oleh banyak orang, dipakai untuk membandingkan orang dari budaya yang berbeda. Jadi masing-masing punya gitu loh. Setiap manusia itu punya, itulah trait umum. Sedangkan trait individu merupakan manifestasi trait umum pada diri seseorang sehingga unik bagi orang itu. Sifat unik itu merupakan gambaran yang tepat dari struktur kepribadian seseorang. Oke, untuk yang pertama, untuk dari apa ya? Stimuli. Oke, dari stimuli ya. Oke, dari sifat, bukan stimuli, dari sifat, dari struktur kepribadian yang pertama dari sifat, ada yang mau ditanyakan? Stimuli, kelompok stimuli yang mirip itu maksudnya gimana, Bu? Oh, secara stimulus yang mirip adalah di mana kita mendapatkan stimulus yang mirip dengan orang lain, itu terjadi di kelompok. Misalnya rangsangan yang diberikan itu adalah rangsangan untuk mencapai tujuan itu sama untuk setiap kelompoknya. Oke, ada lagi? Aduh. Bentar ya. Ya. Ayo. apa ya? Ibu udah lama nih nggak dengar Dimas bertanya, sudah kangen juga, sudah lama tidak masuk ya Dimas ya, atau tidak aktif nih? Ibu bilang sih bukan tidak masuk tapi tidak aktif. Bu, saya mau bertanya lagi, Bu. Nah, oke. Ya, sekalian. Udah kuat ya Dimas suaranya, Nak? Iya, Bu. Bu, caranya untuk berubah kepribadian
itu kayak mana Bu? Misalnya dia orangnya egois, malas belajar, sombong, yang genetik, gimana caranya biar kepribadiannya baik dan positif Bu? Apa Bang? Oh, mengubah seseorang yang sifatnya egois Ya, menjadi baik Bu. menjadi baik. Nah, kita mungkin memang mengubah itu tidak segampang yang selama ini kita kira. Untuk mengubah seseorang itu tidak segampang yang kita kira, yaitu tidak semudah membalikan telapak tangan. Seseorang yang egois itu juga kita perlu terapi, ataupun seseorang yang marah itu perlu kita terapi. Di mana kita itu tidak bisa sembarangan memberikan Itu kalau di kampus memberikan terapi. Pertama itu kita mungkin pada orang yang egois, kita ingin mengubah dia, maka kita harus memberikan aja deh. sedikit terapi kepada dia, di mana emosi dia itu kalau dia marah tidak tahu penyebabnya, itu kita harus lihat dulu dia marah kenapa gitu kan. Kalau dia memang tetap menjadi orang yang pemarah terus, atau dia marahnya kalau dia kita Kalau misalnya orang salah satu lagi mungkin marah itu apa yang dia sukai kita ganggu, kena mungkin dia kejiwaan akan marah. atau Dia guru psikologimu. Kalau kau tanya soal apa? Belum dicuci ya Pak? Ya, aku nggak ngerti. Ngerti sih. Nah jadi Lebih seperti itu kita merubahnya. Kemudian sifat marahnya tadi egoisnya, kalau orang yang egois misalnya kemauan dia yang harus kita turuti, maka sesekali Dimas kita boleh tidak menuruti apa yang dia inginkan. Kan ada tuh misalnya punya teman nih, pendapat dia aja nih yang harus didengar gitu ya Dimas ya, ada kan. Atau seorang anak yang egois misalnya, kalau dia pengen sesuatu atau dia punya mainan tapi dia tidak mau berbagi dengan saudaranya yang lain gitu. Jadi kita harus memberikan dia sedikit terapi untuk tidak seperti itu lagi. Oke Dimas, ada lagi? Oke Bu, makasih Bu. Saya mau bertanya. Ayo lah. Ayah Vina, bentar ya Vina ya, bentar ya. Bilang sama Pak Guru kalau gue dicari sama direktur. Oke Vina, silakan Nak. Baik Bu, saya mau bertanya Bu, apakah Ya. sifat itu bisa berubah dari masa ke masa ya Bu? Sifat seseorang bisa dirubah dari masa ke masa, ataupun sifat seseorang itu bisa berubah, bisa. Asalkan yang kita lakukan itu adalah sebentar ya. Gimana tadi, Vina? Sifat seseorang itu bisa dirubah dari masa ke masa. Iya Bu. Oke, bisa dirubah dari masa ke masa. Sifat seseorang memang tidak semuanya bisa berubah, tapi karena lingkungan juga seseorang itu bisa berubah. Oke, yang dia dari marah-marah, egois, apabila kita berikan shock terapi mungkin dia akan bisa berubah untuk memberikan terapinya itu seperti apa gitu. Jadi kita harus memang betul-betul memberikan dia itu seperti shock terapi ataupun apa, ada yang salah lagi? Ya udah. Bentar ya. Nah, jadi seperti itu gitu. Ya Vina ya.
Maaf ya nak ya. Ya apa Bu? Inilah tadi pagi Bu minta masuk pagi, semuanya nggak ada. Jadi kalau masuk siang seperti ini, ya. Iya Bu, Banyak tapi pun kendala-kendala harusnya yang ini harus kita bentrok hadapi. Bu. Oh ya, Iya, harusnya ini masuk pendidikan Bu. tadi kan Ibu tanya bisa jam 1, ada yang minta siang. Oke, jam 1 bisa. Iya, Bisa. saya lupa kalau misalnya ini ada pendidikan, soalnya kan pendidikan itu jadwalnya emang sih harusnya Selasa Bu. Pergi Jadi sama Kak Dian. semalam itu dosennya minta apa? Minta rubah jadwal di hari Rabu. Jadi saya lupa. Jadi kayak mana nih? Jadi tadi udah saya bilang sama ibu itu, tapi belum ada balasan. Oh ya. Tanya lagi. Oke, kita lanjut ya. Kita 45 menit Zoom, nanti kita lanjut di diskusi ya. Oke, kita masuk ke trait dan habit dan attitude, di mana membedakan penggunaan istilah trait, attitude, habit, tipe yang dalam kehidupan sehari-hari. Oke, dari tadi kita sudah kita bahas, trait itu adalah sifat, yang habit itu adalah kebiasaan. Jadi bagaimana orang biasa itu adalah habit, kebiasaan dia. Kemudian ada sikap itu adalah attitude kita. Dimanapun kita yang dinilai itu adalah, kalau orang bilang kalau bekerja attitude lo yang dilihat, ya kan? Ya Bu. Seperti itu orang. Jadi lebih umum dibandingkan habit daripada kebiasaan. Kemudian tipe adalah kategori mononeterik dan konsep yang jauh lebih luas dibandingkan 3 konsep sebelumnya. Nah, bisa lihat ini ada saya buat perbandingan dan pengertian trait dan attitude, habit dan tipe. Oke, kenapa kan? Atau kurang besar? Biar saya besarkan. Kurang besar Bu. Kurang besar Bu. Kurang besar. Oke, gini ya. Nampak? Nampak Bu. Oke, nampak ya. Jadi di sini kan sudah lihat trait itu seperti apa, attitude itu seperti apa, habit itu seperti apa. Kalau trait itu fokusnya kepada aspek dari diri sendiri, sedangkan attitude itu tersebar di lingkungan. Habit itu respon tertentu untuk stimulus tertentu. Kemudian tipe itu lebih ke monotetik. Trait itu generalitas, sangat umum, agak umum untuk attitude-nya, kurang umum untuk habit-nya. Seperti itu ya, sudah bisa nampak kan? Biar saya lanjut ya. Nampak Bu. Oke, saya lanjut ya. Nah, kemudian ini ada trait dan konsistensi pribadi. Alford mengumpulkan data hampir 18.000 kata, umumnya kata sifat dalam bahasa Inggris yang bermakna trait, tidak termasuk kata majemuk. Trait membuatkan tingkah laku orang menjadi konsisten karena memakai pola sesuai dengan trait yang dimiliki. Oke, sebelum ini kita lanjut, kita masuk link keduanya ya, boleh ya? Iya Bu. Oke, kita masuk ke ini ya, link yang kedua ya. Recording stopped.